Salam Bapak Ibu, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di malam hari ini kita kembali mengadakan ibadah kul secara online. Bapak Ibu, kita tahu kita belum bisa seperti biasanya untuk melakukan kul secara bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu cukup bersabar sampai tiba nanti waktunya kita boleh berkumpul bersama untuk ibadah kul kita, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, janganlah kita bosan-bosannya untuk belajar firman Tuhan. Dan terlebih untuk malam ini juga, mari kita selalu rindu untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu pasti menantikan apa topik firman Tuhan yang kami pelajari, pasti seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mari kita belajar topik firman Tuhan untuk malam ini buat kita, yaitu belajar hidup dengan rasa cukup. Amin. Kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu, di mana Rasul Paulus berkata supaya kita harus bisa selalu merasa cukup. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai 12. Filipi 4 ayatnya yang ke-11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik di dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Ini Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu, dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Inilah yang perlu kita pelajari. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri di dalam hal segala keadaan, terlebih keadaan sekarang, keadaan yang masa sulit, sulit dalam hal keuangan, karena berbuka usaha itu tidak seleluasa yang dulu, bekerja tidak seleluasa yang dulu, Bapak Ibu, sehingga banyak dampak yang terjadi akibat COVID-19. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita agar kita selalu belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, Bapak Ibu. Rasul Paulus membagikan pengalamannya kepada saudara dan saya, Bapak Ibu, yaitu pengalaman hidupnya yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, Bapak Ibu, baik ketika kekurangan ataupun kelimpahan. Ya, dia selalu belajar untuk mencukupkan diri. Ia bisa tetap bersyukur, Bapak Ibu. Rasul Paulus selalu bersyukur karena ia menjalani hidupnya dengan rasa cukup. Jadi bila mana kita sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, pasti kita selalu bersyukur, Bapak Ibu. Kita selalu bisa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya, baik itu dalam suka dan duka, kita harus selalu bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita mau belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Bapak Ibu, bagaimanakah kita belajar untuk bisa hidup dengan rasa cukup ini? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, terima kenyataan tentang keadaan kita apa adanya. Bila mana kita menerima kenyataan hidup kita apa adanya, Bapak Ibu, ya, pasti kita akan merasa cukup. Pasti kita akan selalu orang yang bersyukur, ya. Baik dalam hal kekurangan pun kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita
buka dalam Lukas 3 ayat 14 bagian B. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Janganlah merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak Ibu, berapapun penghasilan kita, berapapun hasil daripada usaha kita, berapapun gaji kita saat ini, mari kita cukupkan itu semuanya. Bersyukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur menerima gaji dengan nominal yang kita terima seperti biasanya. Itulah yang harus kita buat dalam hidup kita, rasa cukup. Kita harus mensyukuri apa yang kita terima saat-saat ini, Bapak Ibu. Saya percaya setiap Bapak Ibu, ya, jangan biarkan perasaan kita selalu kurang, ya. Ada dalam hidup kita ini, yaitu bersyukurlah senantiasa dengan keadaan saat ini. Kalau kita selalu merasa kurang, seberapapun yang kita terima, baik dia nambah dari yang penghasilan kita sekarang, tapi kalau ada perasaan rasa kurang, itu tidak akan cukup untuk saudara. Pasti akan selalu mengeluh, pasti ya banyaklah sungut-sungut yang terjadi bila mana rasa kurang selalu ada dalam kehidupan saudara. Tapi janganlah kita melakukan hal yang demikian, tetapi terimalah kenyataan tentang keadaan kita apa adanya, Bapak Ibu. Kita harus merasa cukup dari gaji kita. Kita kelola berapapun gaji kita. Mari kita belanjakan sesuai kebutuhan kita, Bapak Ibu, bukan keinginan kita, ya. Sesuai kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, bukan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan, berapapun gaji saudara itu tidak akan cukup. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu mau untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus buat kita, supaya kita belajar mencukupkan diri. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita belajar untuk rasa cukup ini, yaitu tidak membandingkan keadaan dengan orang lain. Jangan sekali-sekali saudara membandingkan keadaan saudara dengan orang lain. Kita itu pasti berbeda-beda dari segi penghasilan. Jadi jangan sampai saudara membandingkan, wah dia punya ini aku tidak, dia punya ini itu aku tidak. Jadi merasa kita minder, merasa kita paling yang tidak beruntung. Jangan sampai seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus mensyukuri apa yang sudah ada pada kita. Waspadai Bapak Ibu, jangan timbul iri hati di dalam kehidupan saudara. Ketidakpuasan dengan keadaan mengakibatkan perasaan tidak cukup, Bapak Ibu, yang berujung pada iri hati. Jadi bila mana kita merasa selalu tidak cukup dan selalu membandingkan keadaan saudara dan keadaan orang lain, itu akan membuat saudara nanti timbul iri hati. Bila mana ada iri hati, kita pasti sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan sekali-sekali ada iri hati dalam diri kita. Kita buang, kita lepas, supaya kita menerima berkat Tuhan berkelimpahan, Bapak Ibu. Mari kita lihat dari Yakobus 4 ayat 2, Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi karena kamu tidak memperoleh apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu, bila mana iri hati yang ada dalam kehidupan kita itu akan mengakibatkan dosa. Ada rencana niat yang jahat yang terjadi bila mana iri hati itu timbul dalam diri kita. Jadi jangan sekali-sekali izinkan iri hati ada dalam kehidupan saudara, tetapi berdoalah kita kepada Tuhan supaya kita memiliki rasa cukup. Apa yang Tuhan beri, itulah berkat yang kita terima hari ini. Itulah berkat yang kita nikmati daripada Tuhan.
Dan waktu Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus melakukan berdoa dengan mengucap syukur terlebih dahulu, sehingga terjadilah kelimpahan, terjadilah mujizat. Demikianlah kita, Bapak Ibu, berapapun gaji kita, penghasilan kita, berdoa kepada Tuhan supaya itu cukup buat kita sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang ketiga yang kita lakukan atau pelajari dengan rasa cukup, yaitu fokus hidup untuk harta yang kekal. Fokuslah kita kepada harta yang kekal. Prioritaskan hidup saudara untuk harta kekekalan. Jangan salah prioritas, Bapak Ibu. Hal-hal di dunia adalah sementara. Janganlah Bapak Ibu kejar yang sementara ini, namun mengabaikan perkara-perkara yang kekal. Jangan mengejar, Bapak Ibu, sementara nanti kita jadi mengabaikan perkara-perkara yang kekal. Tetapi prioritaskanlah perkara-perkara yang kekal, Bapak Ibu. Kita harus memprioritaskan itu. Kumpulkanlah harta saudara di surga. Jangan mengumpulkan harta saudara di dunia. Karena bila mana di dunia itu tidak akan baik, itu akan rusak, itu akan berkarat. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga, Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita ini memprioritaskan mana hal-hal yang kekal. Kita boleh sibuk dalam pekerjaan, kita boleh sibuk mengejar untuk kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi selalu yang pertama prioritaskan hubungan saudara dengan Tuhan. Prioritaskan yang kekal ini, yaitu selalu baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, Bapak Ibu. Bila mana kita sudah melakukan ini, inilah cara kita untuk mengumpulkan harta di surga. Terlebih dalam hal memberi, Bapak Ibu. Biarlah kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yang menjadi satu pembendaharaan, yang menjadi satu harta yang kekal yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya percaya, buatlah pembendaharaanmu yang kekal, Bapak Ibu. Jangan selalu prioritaskan yang sementara, karena itu semua akan sia-sia. Ya, seperti pujian itu, Bapak Ibu, ku tak membawa saat datang ke dunia, dan bila mana kita sudah kembali, kita akan meninggalkan semuanya. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang kita pelajari untuk malam hari ini, supaya kita belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Saya percaya kita belajar dari Rasul Paulus yang selalu mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik itu dalam hal kekurangan, baik itu hal duka. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan karena ada rasa cukup dalam dirinya. Penutup buat kita, Bapak Ibu, untuk menjaga hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Kita sering sekali tersandung dalam hal keinginan yang tidak terpenuhi, sehingga selalu merasa kurang dan terus mengejar dengan segala cara untuk memperolehnya. Dan semakin dikejar, semakin kita tidak puas dan akhirnya jauh, Bapak Ibu. Dan akhirnya jatuh ke berbagai pelanggaran dan dosa. Milikilah, Bapak Ibu, rasa cukup dan bersyukurlah kita selalu kepada Tuhan apapun keadaan kita, meskipun apa yang kita harapkan sering sekali tidak kunjung tiba, Bapak Ibu. Apapun cita-cita saudara, impian saudara tidak terpenuhi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah memiliki rasa yang cukup dengan keadaan yang sekarang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah Kul online ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kita yang selalu taat dan setia untuk selalu belajar firman Tuhan di dalam Kul ini. Mari Bapak Ibu kita tutup firman Tuhan dengan doa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa, di malam hari ini kami rasakan kebaikan Tuhan.
Engkau Bapa yang memberi kami Tuhan kesehatan, panjang umur ya Tuhan. Engkau berikan kami sukacita, damai, sejahtera, dan Engkau yang selalu mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan selalu menyediakan apa yang kami inginkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberi kami Tuhan rasa cukup, sehingga kami Tuhan boleh belajar untuk selalu bersyukur Bapa. Bersyukur dalam keadaan kami yang sekarang ini. Kami bersyukur Bapa dalam keadaan kekurangan pun kami, sebab kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, kami selalu dilimpahi dengan berkat Tuhan. Kami selalu dilimpahi dengan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, urapi kami pribadi Tuhan. Semua jemaat Kul Philadelphia Tuhan berkati, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai orang tua. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil di setiap usaha kami pribadi. Karena Tuhan buat kelancaran. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kesehatan kami. Bila mana ada yang sakit di antara kami, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Bahkan Tuhan kul-kul yang lain Tuhan berkati. Semua hamba Tuhan berkati, penilik, bahkan kami Tuhan pengurus kul berkati semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga kami. Kami percaya kami semua ada dalam genggaman tangan-Mu. Ampunilah kami Bapa di setiap dosa kami. Kuduskan, sucikan kami. Layakan kami untuk memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Amin.